sosialisasi makin sering kita melakukan makin bagus. Bukan dalam rangka mau mengajari, tapi sama-sama belajar. Ya, saya belajar dari Bapak Ibu dan saudara. Saudara juga bisa mendengar apa yang saya bagikan. Untuk apa? Untuk kita bersama, ya, untuk bersama-sama kita maju di dalam pekerjaan kita di Mangkuwerda ini. Ada yang sudah 5 tahun ke atas, ya, ada yang baru 1 tahun ke bawah, dan seterusnya, macam-macam. Tapi pertemuan ini menjadi sebuah wadah bagi kita untuk belajar bersama, untuk belajar melihat, untuk belajar mempersiapkan semuanya, merasakan semuanya. Sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Tadi Bu Christine sanggup untuk bersedia untuk memimpin dalam doa. Silakan Bu Christine. Kita sikap doa, ya. Puji syukur pada Tuhan karena pada hari ini kami karyawan dan karyawati Panti Pokja Budi Dharma Kasih bersyukur karena dapat berkumpul bersama di aula pada siang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengadakan rapat evaluasi serta pembekalan karyawan dan karyawati Budi Dharma Kasih. Kiranya Engkau memberkati dan menuntun tutur kata kepala panti kami Bapak Ferry dalam setiap perkataannya agar bisa dimengerti dan kita semua di sini dapat menjalankan sesuai dengan apa yang dijalankan hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Christine. Ya, waktu kita nggak lama karena kita juga ada acara yang lain, ya, dengan pekerjaan kita masing-masing, dan juga tentunya gajian, ya. Yang nggak lupa, ya, hari ini sebelum gajian kita akan mendapat gajian yang berbeda. Saudara-saudara, apa yang ingin dibagikan di dalam pembekalan kita hari ini? Pertama adalah kita ingin belajar untuk melihat sebuah kehidupan kita. Dan di dalam hidup ini saya ingin berbagi ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari kita menata pikiran. Mari kita menata hati. Rosok. Yang ketiga, mari kita menata pikiran, perasaan, apa lagi? Satu lagi, perilaku. Tindak. Ya, 3 hal ini yang akan membekali kita malam. Siang hari ini kebiasaan saya persiapannya malam. Di siang hari ini kita bersama-sama belajar bersama, diskusi bersama. Enggak lama lah, jarang kita melakukan. Dari 3 hal ini, mengapa ini penting? Kalau bagi saya ini penting. Bagaimana kita menata pikiran, menata rasa, menata laku. Bagi saya ini penting. Kenapa? Bagi saudara penting. Penting. Kenapa penting? Ya, karena mungkin kehidupan kita, pelayanan kita berhubungan dengan orang lain. Oh, karena berhubungan dengan orang lain, ya. Penting. Kenapa? Karena kita diperhadapkan pada idealisme dan realita. Idealisme versus realita. Versusnya dengan Jadi susah. ya. Ya, idealisme kita, harapan kita itu selalu diperhadapkan, dipertentangkan dengan kenyataan hidup yang sesungguhnya. Misalnya apa? Saudara-saudara pasti punya harapan yang dalam hidup, ya. Pasti punya idealisme, ya. Kalau enggak, ngapain hidup, ya? Pasti setiap kita yang hidup punya harapan, punya idealisme. Pernah enggak harapan idealisme itu sama dengan realitanya terwujud? Ada yang pernah merasakan dan mengalami itu? Atau sebaliknya, tidak terwujud, gitu, ya? Idealisme
kita ya. Tapi realitanya apa? Nggak bisa, karena apa? Ada faktor lain, mungkin ekonominya nggak mencukupi, mungkin kemampuan pikirnya juga tidak sanggup, kan ada yang seperti itu. Ada hal lain, ada faktor lain yang menentukan, yang membuat idealisme kita, harapan kita tidak terwujud. Realita kita berbeda. Itu yang kita hadapi. Mengapa kita perlu menata pikiran, menata rasa, menata hati? Ketika idealisme, ketika harapan itu tidak seperti realitanya, yang terjadi apa? Tidak sedikit orang yang stres, depresi, khawatir, takut, gitu ya. Luka batin, sakit hati, kecewa, putus asa, itu yang terjadi kalau kita tidak bisa menata pikir, menata rasa, menata hati. Sama di dalam pekerjaan kita juga, kita punya idealisme di tengah-tengah pekerjaan ini. Wah, pokoknya nanti ketika aku bekerja maunya ini loh, A, B, C, ya. Tapi realitanya tidak seperti itu. Aku harus berhadapan dengan teman kerja yang misalnya nyebelin gitu. Ada teman kerja yang nyebelin? Bisa jadi ada gitu ya. Ada teman kerja yang tidak, wah kayaknya kok tidak sefrekuensi dengan aku nih, tidak cocok nih. Akhirnya apa yang aku cita-citakan, idealiskan itu ya tidak sesuai. Banyak hal yang bisa terjadi. Itu mengapa kita penting menata pikir kita, menata rasa kita, menata hati kita, agar kita bisa menghadapi situasi kelak ketika idealisme kita, harapan kita tidak sesuai dengan nantilah, atau saya yakin saudara-saudara pasti sudah menghadapi dan sudah mengalami itu di tempat kerja, di tempat itu, ataupun di keluarga. Dan oleh karena itulah, untuk bisa tetap bertahan diperlukan apa? Support, dukungan. Ada istilah yang namanya supporting system. Ada yang pernah dengar? Supporting system. Pernah dengar apa itu? Ada yang pernah? Mungkin Kristin pernah dengar istilah ini? Pernah tapi nggak tahu arti. Yang itu ya, penyangga. Support gitu ya. Biasanya support ya. Lebih pada bagaimana kita membutuhkan dukungan dari manapun, dukungan emosi yang membantu secara individual, membantu secara pribadi kita. Untuk apa? Menghadapi stres tadi, menghadapi tantangan tadi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Biasanya siapa yang menjadi support sistem kita? Bisa teman sekerja. Pernah merasakan teman kita itu menyupport kita? Ayo jujur dong. Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi suami, istri, anak, pimpinan, bawahan, kolega, siapapun itu adanya, itu bisa menjadi supporting system kita untuk bertahan, untuk menghadapi berbagai persoalan di dalam pekerjaan kita, ya, apapun itu. Rasanya enak ya kalau ada orang yang mendukung ya, support, didorong gitu ya. Dibandingkan ketika kita harus menghadapi apa ya namanya jegalan, misalnya ada yang saling menjegal, ya, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, kan gak enak ya situasinya ya. Nah, saya mengajak kita, yuk kita bangun supporting system di Panti Werda ini. Ketika supporting system ini kita hidupkan, saya yakin akan hasil yang kita dambakan, harapan kita, idealisme kita bisa terwujud. Ya. Cita-cita Panti Werda ini
bisa sini. Mas bisa bantu nggak memperdirikan kolor ini? Jangan jatuh, jangan. Aduh. Cekeng. Sing lembut ke bawah ya. Bisa ya? Coba kalau dibantu dengan ini. Ini apa? Tahu nggak nilainya? Bisa ya? Artinya apa? Karena ada garam. Kalau ini tadi susah ya. Tapi ada garam yang membantu. Siapa yang menjadi supporternya? Garamnya. Garam inilah yang menjadi support. Si kalau ini bisa itu di luar diri kita. Makasih. Di luar diri kita. Ya, kayak teman, sahabat, orang tua, anak, suami, istri, gitu ya. Apalagi pimpinan, bawahan, dan sebagainya itu di luar. Ini garamnya nih, yang bisa membantu kita begini. Ada yang lebih dari sekedar support yang di luar. Apa itu? Dari mana? Support dari dalam diri sendiri. Tadi susah ya berdiri ya. Tanpa garam ya, hanya dengan ini aja bisa berdiri ya. Di mana supportnya? Di dalam diri sendiri. Karena kalau ini matang, tadi saya dirumuskan oleh Bu Yati, masih bingung Bu Yati buat apa telurnya gitu ya. Dikira mau dimakan nih. Karena matang. Kalau telurnya mentah berani nggak saya? Nggak berani. Kenapa? Hancur. Jadi saya ibaratkan bahwa apa yang ada di dalam diri telur ini kan sudah matang kan, sudah ada support yang luar biasa bagi diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, yuk selain kita membangun support yang ada di luar diri kita bangun support yang ada di dalam diri. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang memberikan support? Ayo Ferry, ayo Anda, ayo Yofi, ayo siapa lagi yang lebih besar porsinya di diri kita. Dan support yang ada di dalam diri kita berasal dari yang utama, Tuhan. Ketika kita punya relasi dengan Tuhan dengan baik, secara baik, ya, maka saya yakin support itu terbentuk dengan sendirinya di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berpikir, kita akan dilandasi oleh sebuah kesadaran. Oh, aku harus berpikir dengan baik, aku berpikir positif, jangan negatif. Karena apa? Kesadaran itu dari rasa sama, ya. Seringkali kita lebih dikuasai
lakunya apa? Yang bisa saya tunjukkan tiap ketemu ya. Misalnya gitu ya. Itu kan tampak jelasnya 3 hal itu saling berhubungan. Coba kalau pikiran saya positif pada Bu Anda, wah Bu Anda tuh seperti ini, wajar. Rasanya tuh akan senang kalau jumpa dengan Bu Anda. Perilakunya ya, aku nggak akan menjauh gitu, malah senang-senang dekat gitu dengan Bu Anda. Itu tiga hal itu sangat penting. Yuk kita ingat 3 hal itu di tengah-tengah pekerjaan kita. Bahkan ketika kita melakukan pekerjaan, kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan pikiran yang positif, rasanya pun beda loh. Ketika kita mengerjakannya rasanya berbeda, tidak senyum-senyum, tidak ngomel, tidak ngeluh, ya kan? Cobalah rasakan, gitu ya. Ada orang yang lagi kerja ngomel-ngomel terus, itu kan, nah, bisa terkena nih pasti sedang mikirin apa dan sedang merasakan apa. Jadi yuk kita saling mengingatkan nggak apa-apa, saling belajar. Ingat antara teman kita, kalau ada teman kita yang sedang ngomel-ngomel, gitu ya, ada yang sedang sedih, atau ada yang sedang lain, kamu sedang mikirin apa, kamu sedang merasakan apa, pasti nggak lepas jauh dari itu, ya. Nah, oke, ini support system yang hendak kita bangun. Saya ingatkan di keluarga juga jangan abaikan itu. Yuk kita mulai dari komunitas yang kecil, keluarga, tempat kita bekerja. Pagi pada ini belum begitu besar, masih bisa dihitung karyawannya, ya. Mudah sebetulnya. Dari yang mudah dulu, dari yang kecil dulu, agar terbiasa nanti ketika saudara-saudara bekerja di tempat yang besar, dari suatu waktu ada di organisasi yang besar, maka oh iya, aku ingin bahwa perkataan Pak Mary, supporting system, aku harus melihat bagaimana aku juga bisa mensupport diri kita dengan menjaga, menata pikir, menata rasa, menata apa. Semoga ini menjadi pembelajaran kita yang singkat, karena tidak bisa lama di sini, karena masing-masing punya tugas, gitu ya. Tugas masing-masing dan bentar lagi mau gajian. Jadi konsentrasinya pecah. Pengen Mary yo. Jadi pesan saya cukup hanya itu saja, gitu ya. Tapi satu lagi yang apa? Pada gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ilustrasi yang selanjutnya. Tadi pecah, jadi saya pakai ginian aja, Pak. Masih terpakai juga yang pecahnya. Saudara perhatikan kulit telur ini karakternya apa? Udah percaya aku ya? Aku ya. Tapi apa yang akan terjadi kalau kulit telur yang aku ini kita kasih beban? Kira-kira pecah kan enggak? Enggak. Kenapa? Karena seperti banyak sih. Karena Hah? banyak sih. Satu apanya? Ini 4. Itu karena banyak sih. Jadi seimbang dia. Bersatu. Buat ya? Jadi seimbang. Buat ya? Kenapa? Bersatu ya? Bersatu gimana maksudnya? Bebannya sama. Bebannya ini sama-sama gitu ya. Beban kita pun nggak ada di pundaknya pengurus, pembina, pengawasnya, pundaknya ada di kita semua agar bisa menahan beban ini. Kalau hanya bebannya ada di pengurus, wah nggak jalan pagi badannya. Bebannya ada di kepala pati juga nggak jalan. Bebannya hanya ada di perawat juga nggak jalan. Ya, kalau hanya ada itu nggak jalan. Jadi perlu alat ada yang lain. Di sini apa yang ada? Perawatan, administrasi umum, ya. Terus apa lagi? Laundry. Kebun, Dapur.
cleaning service gitu ya, dapur. Semuanya kalau tidak ada effort untuk saling melengkapi itu saya rasa seperti kulit telur tentang rapatnya panti Werder ini. Maka rawatlah tempat kita bekerja ini, doakanlah tempat kita bekerja ini. Saya selalu berkata pada teman-teman saya, jika kamu juga bekerja di manapun adanya, doakanlah tempat bekerja, karena di sanalah rezeki dari Tuhan, ya. Yang meskipun memang bisa jadi tidak membuat kita kaya, gitu ya. Gaji kita bisa ada berapa, gaji kecil, dan itu mungkin kita terima, ya, masih bisa. Kalau kita mendoakan dengan penuh syukur, saya rasa hasilnya akan berbeda. Menerima dengan penuh syukur itu luar biasa. Nah, silakan ada yang mau sharing nggak? Ada waktu 5 menit lagi sebelum Christine menyampaikan kata berkata. Silakan, ada yang mau sharing nggak? Jarang mau ketemu begini diskusi belajar bersama. Sesi curhat. Ada? Ada? Kalau nggak ada, Christine silakan Bu. Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih. Saya di sini mewakili pengurus, ada beberapa pesan ya. Saya pastikan singkat karena sudah menunggu ya. Jadi yang pertama ini dengan adanya Pak Ferry di sini, saya tadi mempresentasikan Pak Ferry supaya Bapak Ibu di sini lebih rajin bekerja mengurus klien dan kasih sayang dan menjaga kebersihan, langsung dari tim pengurus ya. Sekalian menjaga hati, pikiran, dan tindakan ya. Terus kedua, ini pesan yang agak sensitif ya, saya dapat laporan tolong Bapak Ibu sini menjaga barang dan uang milik klien, jangan ada yang hilang, karena saya takut apabila ada komplainan dari klien atau sponsor tentang kehilangan barangnya bisa ngefek ya ke image panti juga. Saya takut nyebar itu berita, jadi tolong diselesaikan dengan baik dan laksanakan tugas dengan baik sesuai peraturan panti. Dan dengan kepemimpinan panti yang baru dan pengurus yang baru, kita bersama-sama dengan supporting system yang baik akan memperbaiki image panti ke depan. Dan saya minta tolong Bapak Ibu di sini untuk membantu kami di sini ya sebagai kawan-kawan di Panti untuk membuat image panti lebih baik ke depannya. Ini saya tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Taman Balingga, jangan lupa beli kue nopia. Ayo karyawan dan karyawati Panti Werder, mari kita merawat oma, opa, dan oma dengan semangat kasih Kristus untuk selamanya. Ya, kita akhiri. Terima kasih untuk kehadiran semua teman-teman ya. Nanti kita akan boleh, hari ini saya dapat curahan berkat dari Tuhan untuk disampaikan kepada teman-teman dari pengurus. Jadi saya akan menyalurkan itu gitu ya. Terima dengan penuh syukur gitu ya. Terima dengan semua hal yang kita boleh naikkan pada Tuhan ya. Kita akhiri dengan doa. Mas Mega dengan doa. Datanya terlambat. Hukuman ya. Mari teman-teman, kita sama-sama akan menutup acara siang hari ini di dalam doa. Doa akan dipimpin secara Kristiani, bagi yang Muslim bisa mengikuti ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat siang hari ini kami para pelayan Tuhan di Panti Werder ini mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kami telah melakukan sedikit sharing dan pembekalan yang telah diambil oleh Bapak Ferry sebagai pimpinan panti dan Bu Christine sebagai ketua yayasan juga sudah memberikan arahan
setiap kami, para karyawan dan pelayan Tuhan di tempat ini. Saat ini kami berdoa kiranya Tuhan Kau senantiasa memberikan kepada setiap kami karyawan, pelayan Tuhan di tempat ini hati yang kompak. Tuhan memberikan kami hati yang mau bersatu kepada setiap rekan kerja, dan kami ingin selalu dalam bekerja selalu dapat bekerja sama dan memuliakan nama Tuhan saja Tuhan. Tuhan memberkati panti ini dengan segala pelayanannya. Tuhan berkati oma opa, Tuhan berkati juga para pengurus yayasan, dan Tuhan berkati para pelayan Tuhan, karyawan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, nanti di kantor ya. Yang pertama itu dapur ya, karena dapur harus bagi. Jadi tahu Yanti, tahu tapi Bu Yanti dulu mungkin ya, karena masih harus nanti lanjut tadi ya. Nanti lanjut teman-teman yang lain silakan. Oh ya. Yuk kita. Terima kasih Bu. Udah foto bareng Pak? Udah foto bareng? Udah pernah loh, ini karyawan udah pernah loh.